Supreme Martial God Technique. Bab 901-905. Bab 901 Pemilihan Pendahuluan Perguruan Tinggi, Malam. Namun, kali ini tampaknya lebih jelas dari sebelumnya. Terakhir kali, 9 dunia menjadi kabur dan berlalu dalam sekejap. Tapi kali ini, dia sepertinya bisa merasakannya. Antara langit dan bumi, dunia 9 arah ini ada. Apakah ini tauku? Apa sebenarnya itu? Wu Yun bergumam pada dirinya sendiri. Lanjutkan bermeditasi. Segera, dunia kabur di lautan kesadaran muncul di pikiran saya. Ini adalah dunia berkabut yang muncul ketika Anda memahami jalan ramuan, jalan vitalitas segala sesuatu. Rerumputan kecil di dunia berkabut. Ini membuktikan bahwa jalur alkimia yang dipahami Wu Yun dan vitalitas segala sesuatu benar-benar ada. Apalagi rerumputan tersebut berangsur-angsur berubah menjadi 4 helai daun hijau dari tunas sebelumnya. Ini membuktikan bahwa ramuan vitalitas Wu Yun untuk segala hal perlahan-lahan berkembang. Namun yang baru dia sadari adalah seni bela diri. Tapi kenapa seni bela diri tidak melahirkan eksistensi seperti siakau seperti alkimia? Mungkinkah seni bela diri dan alkimia saya sama dengan vitalitas segala sesuatu? Wu Yun bergumam pada dirinya sendiri. Tapi saat ini, saya melihat keberadaan seperti cakram perlahan muncul di samping rumput. Sangat kecil, bahkan hanya sebesar kuku jari tangan. Selain itu, ada lapisan kabut yang mengelilingi piringan tersebut, sehingga mustahil untuk melihat benda apa itu. Pada saat ini, Wu Yun tiba-tiba merasakan sesuatu dengan cepat memasuki keberadaan seukuran kuku ini dari pikirannya. Tampaknya sudah tumbuh sedikit, namun tidak signifikan. Wu Yun berseru, ini adalah seni bela diri saya. Apakah sudah muncul? Tapi apa sebenarnya itu? Kenapa saya bahkan tidak mengetahuinya? Pada saat yang sama, Wu Yun merasakan ledakan datang dari dantiannya. Suara yang tajam. Tingkat kultivasi sebenarnya menembus level lain tanpa peringatan apapun. Mencapai tingkat ke-9 dari alam transformasi ilahi. Tapi suara terobosan inilah yang dengan cepat menarik Wu Yun dari pikirannya. Ketika dia ingin melihat keberadaan samar-samar itu. Hanya untuk mengetahui bahwa dia tidak dapat lagi melihatnya. Wu Yun menarik napas dalam-dalam, sedikit dekaden, tapi juga bahagia. Sepertinya saya tidak cukup memahami seni bela diri saya sendiri, tetapi itu memang muncul. Saya percaya bahwa saya akan segera dapat membuktikan seni bela diri saya sendiri. Hei, nak, kamu memang harta karun. Di alam transformasi ketuhanan, saya sebenarnya sudah mulai menangkap Tao saya sendiri. Meskipun samar-samar, itu sudah mulai terbentuk, lumayan. Zhong Yuyu, Dewa Pencipta, berkata, kata-katanya penuh pujian. Harus katakan. Tidak mudah untuk dipuji oleh lonceng penciptaan ilahi. Orang ini memiliki standar yang sangat tinggi. Seringkali, dia menyakiti Wu Yun. Namun, saya dipuji 2 kali olehnya hari ini. Meskipun Wu Yun tidak mau mengakuinya, dia mengerti di dalam hatinya. Tidak mudah bagi tua ini untuk memujinya. Tampaknya langkah hari ini memang agak keterlaluan. Ketika semuanya berakhir, perut ikan berwarna putih samar muncul di cakrawala. Tanpa disadari, Wu Yun telah bermeditasi di puncak Immortal Liquid Peak sepanjang malam. Namun, dia sangat puas dengan hasilnya. Mata air pemelihara roh membantunya secara langsung meningkatkan 2 tingkat budidayanya. Dan pada saat pencerahan, ia naik ke tingkat yang lebih tinggi. Ada total 3 tingkat, mencapai tingkat ke-9 alam ilahi. Dia telah mencapai tingkat pelatihan ideal yang diharapkan oleh Wu Yun. Kemudian, dalam 10 hari tersisa, Wu Yun tidak perlu memberikan tekanan apapun pada dirinya sendiri. Cukup bermeditasi di kamar dan menunggu kompetisi pendahuluan datang.
Saat ini sudah mulai terang, jadi saya khawatir ketahuan oleh murid-murid yang datang untuk mengikuti penilaian Fiery Liquid Spring. Wu Yun sekali lagi menyembunyikan tingkat kultivasinya dan berada di alam Tianzun tingkat ketiga. Terbang ke puncak cairan abadi. Setelah menyapa pramugara, dia kembali ke kediamannya. Diperlukan waktu lebih dari 10 hari untuk memutuskan apakah ini akan cepat atau tidak. Tidak terlalu lama. Bagi para praktisi, bahkan bisa dikatakan berlalu dalam sekejap mata. Wu Yun bermeditasi dalam pengasingan di kamarnya. Ketika dia membuka matanya lagi, itu adalah hari terakhir kompetisi utama. Besok adalah hari dimulainya kompetisi pemilihan pendahuluan. Saat ini, Wu Yun berlatih pengasingan setiap hari. Tapi Lin Wubiao sibuk dan menemukan banyak orang. Saya memikirkan banyak tindakan pencegahan. Sebenarnya, itu bukan karena Lin Wubiao begitu takut pada Wu Yun. Alasan kenapa saya sangat gugup hanya karena 3 poin. Pertama, bagaimanapun juga, Anda berjudi dengan kekayaan dan nyawa Anda sendiri, jadi Anda tidak boleh gegabah. Kedua, di rumah Pangeran Distrik, Yan Wuhun sangat cemas. Dalam setengah bulan terakhir, Yan Wuhun telah memperingatkannya tidak kurang dari 3 kali. Lin Wubiao tidak berani mengendur sama sekali. Ketiga, tingkah laku Wu Yun dalam 3 bulan terakhir ini sangat aneh sehingga dia harus mulai memperhatikannya. Berhati-hatilah dalam mengarungi kapal 10.000 tahun, Lin Wubiao benar-benar tidak ingin berada pada saat kritis ini. Perahunya sendiri terbalik di Wu Yun. Menjelang pemilihan pendahuluan, kampus mulai ramai. Beberapa orang bahkan sudah mulai membuka pasar secara pribadi. Yang mereka pertaruhkan adalah apakah Wu Yun bisa memenangkan tempat pertama dalam pemilihan pendahuluan. Namun, meski Wu Yun menjadi dekan kehormatan, sekarang statusnya di hati mereka telah meningkat. Tidak ada lagi yang berani mengejek atau meremehkan siapapun secara terang-terangan. Namun, masih ada tren sepihak dalam taruhan. Sebagian besar orang bertaruh bahwa Wu Yun tidak dapat memenangkan tempat pertama dalam pemilihan pendahuluan. Hanya adik laki-laki Wu Yun yang bersedia bertaruh atas kemenangan Wu Yun. Namun, meskipun mereka bertaruh pada Wu Yun, mereka tidak mengira Wu Yun bisa memenangkan tempat pertama. Karena slogan mereka, meski tahu kalah, mereka harus mendukung bos baik finansial maupun spiritual. Masalah ini segera sampai ke telinga Wu Yun. Saya hanya tersenyum, anak-anak kecil ini lucu sekali, baik sekali. Dan pada hari terakhir pemilihan pendahuluan ini, murid-murid peringkat teratas dari semua perguruan tinggi keluar satu demi satu. Sekarang, seluruh akademi telah meledak menjadi sepanci bubur. Akademi mulai menyebarkan rumor tentang siapa dan tingkat kultivasi apa yang telah ia capai. Siapapun itu, pasti bisa masuk 10 besar kali ini. Si Anu adalah pesaing terkuat untuk 3 besar kali ini. Sebelum Yuan Yuxing keluar dari pengasingan, perhatian semua orang tertuju pada 3 murid eselon 1 yang tersisa, yaitu Qikun, Duming dan Yu Wuzeng. Tapi Wu Yun tidak terlalu ingin memperhatikan mereka, lagi pula, dia hanya memiliki satu lawan di matanya. Yuan Yuxing. Benar saja, setelah Yuan Yuxing keluar dari pengasingan, tidak ada yang memperhatikan Qikun dan yang lainnya. Karena Yuan Yuxing sekali lagi mencetak rekor baru di akademi selama 10 tahun. Dia akan menjadi Akademi Tianlong selama 10 tahun. Orang pertama yang berpartisipasi dalam kompetisi pendahuluan akademi dengan tingkat budidaya tingkat kedua dari alam voli. Setelah mengetahui tentang tingkat kultivasi Yuan Yuxing, perguruan tinggi ini sepenuhnya sepihak. Semua orang sangat yakin bahwa Yuan Yuxing akan memenangkan tempat pertama dalam pemilihan pendahuluan, dan hal ini tidak perlu diragukan lagi. Banyak orang bahkan menangis kegirangan karena bertaruh pada pihak Wu Yun yang kalah. Jelas sekali, mereka mengira mereka menang kali ini.
Kerumunan yang bersemangat termasuk Lin Wubiao dan tetua lainnya. Tentu saja, ini bukan karena mereka memasang taruhan. Itu karena mereka tahu kali ini Wu Yun sudah mati. Bab 902, hancurkan kamu dan bawa kamu pergi. Beberapa hari lalu, Lin Wubiao bahkan berinisiatif mencari Yuan Yuxing yang sedang mundur. Cobalah untuk meyakinkan dia untuk membantu Anda ketika saatnya tiba. Namun Yuan Yuxing tidak membeli akun Lin Wubiao. Orang seperti dia, yang selalu menjadi talenta terbaik di akademi, tentu saja memiliki kesombongannya sendiri. Meskipun Penatua Lin dari akademi secara pribadi mengundangnya, sikapnya masih sangat jelas. Jika Wu Yun bisa dikalahkan, tidak akan ada ambiguitas, tapi semuanya akan dilakukan sesuai aturan, dan tidak ada trik jahat yang akan dilakukan di belakang layar. Meskipun Lin Wubiao cukup tidak puas, dia tidak banyak bicara. Bagaimanapun, Yuan Yuxing, talenta terbaik akademi, adalah fokus Wu Zhengling. Begitu terjadi kesalahan, sulit untuk menghentikannya. Namun, ada yang senang dan ada pula yang khawatir. Wu Zhengling selalu sangat menghargai Wu Yun. Tidak ada perubahan suasana hati yang besar saat ini. Dia pertama-tama memberikan penatua kehormatan Wu Yun, dan kemudian memberikan dekan kehormatan Wu Yun. Dia jelas sangat mementingkan Wu Yun. Namun kini kita menghadapi akibat yang tampaknya tak terelakkan ini. Tapi dia tampak tidak khawatir sama sekali. Saya tidak tahu apa yang dia pikirkan. Sebenarnya, ide Wu Zhengling sangat sederhana, jika Wu Yun bahkan tidak bisa melewati level ini. Maka dia tidak pantas mendapat dekan kehormatan ini. Tidak ada yang bisa mengendalikan hidup atau mati. Namun Long Xiao dan diaken lainnya diliputi kecemasan. Long Xiao tidak mengkhawatirkan hidupnya. Dia mengkhawatirkan Wu Yun. Bagaimanapun, tingkat kultivasi Yuan Yuxing sudah ada, dan dia pasti tidak akan santai saja. Meskipun Wu Yun telah mencapai alam transformasi ilahi tingkat ke-6 ketika dia berada di lembah hantu beberapa waktu lalu. Namun dibandingkan dengan ranah voli tingkat kedua Yuan Yuxing, masih ada celah yang besar. Meskipun dia tahu kartu truf Wu Yun, dia juga tahu betul bahwa Wu Yun tidak boleh menggunakan barang-barang itu di depan umum. Jika tidak, ia akan menghadapi nasib yang lebih buruk daripada kematian. Long Xiao bahkan ingin datang ke Wu Yun beberapa kali untuk menanyakan situasi spesifiknya. Namun dia mengurungkan niatnya beberapa kali. Dia tahu bahwa saat ini, lebih baik tidak menyebutkannya. Ini pasti akan memberi tekanan lebih besar pada Wu Yun. Namun, sebagai orang yang terlibat, Wu Yun tidak mengalami banyak gejolak emosi. Setelah mengetahui tingkat kultivasi Yuan Yuxing, dia hanya tersenyum ringan. Orang lain mungkin tidak mengerti. Faktanya, semuanya ada dalam perhitungannya. Dia sebelumnya memperkirakan bahwa budidaya Yuan Yuxing mungkin berada di antara alam lingkong tingkat pertama dan ketiga. Tampaknya dugaannya benar. Hari yang bising berlalu. Malam yang tenang tiba. Besok subuh, kompetisi pemilu pendahuluan resmi dimulai. Dan pertempuran untuk menentukan nasib Wu Yun, Long Xiao, dan Lin Wubiao. Ini juga akan secara resmi dimulai besok. Larut malam, Wu Yun sedang bermeditasi di kamarnya. Di luar rumah, ada ketukan di pintu. Orang yang datang tidak terduga, tapi juga masuk akal. Wu Yun sudah menduga dia akan datang. Itu adalah Liu Moyan. Benar saja, kata-kata pertama Liu Moyan ketika dia memasuki ruangan adalah, "Wu Yun, ayo pergi. Aku akan menemanimu. Jangan berkompetisi. Ayo pergi jauh ke pegunungan Tianlong dari gunung belakang lalu berkeliling." Wu Yun sepertinya sudah mengantisipasi pikirannya. Dia tersenyum dan berkata, "Apa kamu tidak percaya padaku?" "Aku tidak."
Liu Moyan tiba-tiba mengubah kata-katanya di tengah kalimat, aku tahu mereka tidak bisa menghentikanmu, tapi orang ini Yuan Yuxing tidak bisa diremehkan. Dengar, tahukah kamu bahwa dia adalah satu-satunya di Akademi Tianlong yang telah berlatih di alam langit tingkat kedua untuk berpartisipasi dalam kompetisi pendahuluan dalam 10 tahun terakhir. Apalagi, kali ini, tujuannya bukan untuk menjadi peringkat pertama dalam pemilihan pendahuluan, tetapi untuk menjadi 10 besar lulusan akademi. Tempat pertama dalam kompetisi. Kata Liu Moyan cemas. Wu Yun mengangguk sedikit dan berkata, saya mendengarnya. Wu Yun tentu saja tahu tentang kompetisi 10 akademi ini. Long Xiao memberitahunya sebelumnya bahwa pasukan tingkat menengah dipromosikan menjadi pasukan tingkat tinggi. Pertama, dipilih 10 orang dari perguruan tinggi masing-masing. Karena Akademi Tianlong adalah salah satu dari 10 kekuatan perantara di distrik Yanbei Kota Wolong. Oleh karena itu, mereka yang bersaing dengan Akademi Tianlong pada saat itu akan menjadi 9 kekuatan perantara teratas yang tersisa. Saat itu, 20 orang akan dipilih langsung dari 100 orang di 10 rumah tersebut untuk penilaian akhir promosi. 10 orang dipilih. Karena menghadapi 4 kekuatan tingkat menengah teratas, hanya ada 5 kekuatan tingkat tinggi yang direkrut. Hanya ada 2 kuota rekrutmen untuk setiap pasukan tingkat tinggi, jadi pada akhirnya hanya 10 orang yang terpilih. Jika Anda ingin menonjol di antara 100 jenius di antara kekuatan tingkat menengah teratas di distrik Yanbei, mendapat tempat pertama. Kesulitannya tidak kecil, Yuan Yuxing berani membuat pernyataan seperti itu. Sepertinya dia juga merupakan karakter yang cukup gila. Tentu saja ada alasan mengapa aturan promosinya begitu ketat, bahkan sulit. Jumlah penduduk di 10 rumah tersebut tidak kurang dari ratusan ribu, dan ada peluang untuk maju setiap 3 tahun sekali. Hanya 10 orang dari ratusan ribu orang yang dapat maju. Itu hanya karena 10 perguruan tinggi mereka adalah kekuatan tingkat menengah terbaik di distrik Yanbei. Menghadapi perekrutan mereka, mereka juga merupakan 5 kekuatan tingkat tinggi teratas di distrik Yanbei. Semuanya sesuai, jika Anda ingin dengan mudah memasuki kekuatan biasa tingkat tinggi. Cukup untuk mencapai alam ilahi tingkat kelima atau lebih tinggi dan lulus penilaian sederhana. Oleh karena itu, setelah setiap kompetisi 10 akademi, akan banyak murid yang gagal mendapatkan 20 tempat teratas dalam kompetisi tersebut. Akan memilih untuk meninggalkan sekolah dan bergabung dengan pasukan perantara lainnya yang relatif biasa. Kemudian secara alami, dia berhasil memasuki kekuatan biasa tingkat tinggi. Semuanya relatif. Tempat terbaik merekrut murid-murid terbaik. Ada apa denganmu? Liu Moyan tiba-tiba bertanya ketika Wu Yun sedang melamun. Oh, tidak apa-apa. Wu Yun menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, jangan khawatir, saya tidak pernah melakukan apapun yang saya tidak yakin. Anda harus mengerti. Selain itu, apa yang akan terjadi pada Guru Long jika saya pergi? Dia juga akan pergi bersama kita. Dalam hal ini, meskipun saya masih hidup, bukankah saya akan membiarkan Guru Long menyapu lantai dengan bijak? Lalu, bukankah saya akan menjadi orang berdosa selama berabad-abad? Liu Moyan membawa Wu tangan Yun dan berkata, tetapi selalu ada sesuatu yang bisa dikatakan untuk hidup. Itu lebih baik daripada mati, bukan? Wu Yun menghela nafas sedikit dan berkata, mengapa kamu selalu berpikir bahwa aku akan mati? Aku hanya di alam langit tingkat kedua, tidak layak disebutkan. Liu Moyan mengertakkan gigi, mengetahui bahwa dia tidak bisa mengalahkan Wu Yun. Berkata, kalau begitu beritahu saya, Anda harus memberitahu saya tingkat kultivasi seperti apa yang Anda miliki sekarang. Jika Anda hanya berada di level Tianzun, saya tidak akan pernah menyetujui partisipasi Anda dalam kompetisi. Apa yang ingin Anda lakukan? Wu Yun bertanya dengan heran.
Aku akan menjatuhkanmu dan membawamu pergi. Liu Moyan berkata tanpa ragu-ragu, dan dia mengeluarkan palu setebal paha dari cincin penyimpanannya. Jelas juga disiapkan. Saya melihatnya ketika saya datang ke sini. Karena perguruan tinggi akan mengadakan kompetisi pendahuluan, penjaga di belakang lemah, jadi saya dapat dengan mudah membawa Anda pergi. Ekspresi Wu Yun membeku, tetapi dia memahami kekhawatiran Liu Moyan. Lagi pula, untuk saat ini, hanya beberapa diaken seperti Wu Sengling dan Long Xiao yang mengetahui bahwa dia telah mencapai alam transformasi dewa. Semua orang tidak tahu jenis kultivasi apa yang dia miliki sekarang. Sebulan yang lalu, dia menunjukkan dirinya berada di alam yang mulia surgawi tingkat ketiga, dan dia tidak pernah berubah lagi. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, baiklah kalau begitu. Ya. Liu Moyan mengangguk. Namun setelah beberapa saat, Liu Moyan meletakkan tangannya dan mengangkat tinggi palu besar itu. Dia berkata dengan ngeri, kamu, ini adalah alam transformasi ilahi tingkat ke-9. Bagaimana jika kita menambahkan ini? Wu Yun tersenyum sedikit, dan tiba-tiba melihat sosok besar muncul di belakangnya. Bab 903 kompetisi dimulai. Munculnya bayangan dewa perang, roh bela diri. Tingkat budidaya Wu Yun meningkat ke tingkat ketiga. Mencapai alam voli tingkat ketiga. Dahulu kala, roh bela diri bayangan dewa bela diri bertransformasi ke titik di mana Wu Yun dapat mempertahankan pertumbuhan tingkat ketiga dalam dunia voli. Hal ini tetap terjadi meskipun melintasi alam besar antara alam transformasi ilahi dan alam lingkong. Inilah kekuatan seni bela diri, yang tidak pernah bisa dibandingkan dengan seni bela diri yang diperkuat. Sedangkan untuk mencapai ranah Yuan He, jika transformasi selanjutnya tidak dilakukan, peningkatannya dapat dikurangi menjadi 2 level atau bahkan 1 level. Tapi bukan ini yang perlu dikhawatirkan Wu Yun sekarang. Ledakan. Di ruangan yang sunyi, terdengar suara sesuatu jatuh ke tanah. Ternyata palu besar di tangan Liu Moyan terjatuh. Saat ini, wajah Liu Moyan penuh ketakutan. Meskipun dia sudah lama menduga bahwa Wu Yun mungkin menyembunyikan budidayanya. Tapi tidak pernah terpikir bahwa begitu banyak yang disembunyikan. Dari alam Tianzun tingkat ketiga, dia tiba-tiba berubah menjadi alam transformasi ilahi tingkat ke-9. Tidak, ini bukan hanya alam transformasi ilahi tingkat 9. Ini adalah alam voli tingkat ketiga. 1 tingkat lebih banyak dari Yuan Yuxing. Segera, Liu Moyan memikirkan sebuah pertanyaan. Berkata, Wu Yun, dari mana asal-usul sosokmu ini? Setahuku, itu jelas bukan ilmu bela diri. Terakhir kali aku melihatmu bertarung dengan harimau bergigi tajam yang menyala-nyala, kamu telah menggunakannya selama hampir setengah jam. Jika itu adalah peningkatan seni bela diri, setelah sekian lama, kamu sudah kehabisan tenaga. Ya. Wu Yun ragu-ragu. Liu Moyan berkata, bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud adalah, jika Anda menggunakannya di panggung kompetisi, apakah Anda akan menjadi sasaran orang lain? Wu Yun tersenyum dan berkata, jangan khawatir, saya akan gunakan saja sebagai keterampilan bela diri, dan tidak akan ada kekurangan. Selain itu, pada awalnya Anda mengira itu adalah keterampilan bela diri, bukan? Liu Moyan mengangguk sedikit, dan sekarang dia tidak perlu khawatir lagi. Dengan budidaya Wu Yun, angka ini ditambahkan. Bahkan melawan Yuan Yuxing, tidak ada masalah besar. Ngomong-ngomong, kamu juga akan berpartisipasi, kan? Wu Yun tiba-tiba bertanya. Liu Moyan mengangguk dan berkata, baiklah, saya akan mencoba yang terbaik untuk menyusul Anda. Setelah memikirkannya, dia merasa ada yang salah dengan ini dan berkata, jika saya tidak dapat mengejar ketinggalan, saya akan menunggu agar kamu kembali. Wu Yun sedikit mengangguk. Setelah Liu Moyan pergi, Wu Yun memasuki kondisi kultivasi lagi.
Setelah satu malam, itu adalah hari kompetisi utama dalam sekejap mata. Lapangan pertunjukan seni bela diri Akademi Tianlong saat ini dipenuhi orang. Omong-omong, setiap orang memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam kompetisi pendahuluan perguruan tinggi. Tapi kebanyakan orang sadar diri. 3 eselon utama akademi sudah memiliki 17 orang. Tidak ada keraguan bahwa ke-17 orang ini adalah 17 orang terbaik di akademi. Dan di antara 17 orang ini, hanya 10 yang memiliki peluang. 7 dari mereka akan kalah dalam pemilihan, dan murid-murid yang tersisa memiliki harapan yang lebih kecil lagi. Kecuali ada orang aneh seperti Wu Yun yang tidak berperingkat tetapi telah membuat kemajuan pesat dalam kultivasi. Secara umum, sangat sedikit murid lain yang mendaftar untuk berkompetisi. Mengapa mempermalukan diri sendiri ketika Anda tahu Anda akan kalah? Arena penuh sesak dengan orang. Wu Shengling secara pribadi memimpin kompetisi pendahuluan ini. Lin Wubiao, Long Xiao dan Penatua serta diaken lainnya sedang duduk di bawah platform kompetisi. Namun, wajah ketiga tetua Lin Wubiao tidak terlalu bagus saat ini. Karena pada tahun-tahun sebelumnya, Lin Wubiao menjadi tuan rumahnya. Oleh karena itu, mereka bertiga telah memikirkan banyak cara untuk bersiap melawan Wu Yun dalam beberapa hari terakhir. Namun siapa sangka Wu Shengling justru meminta untuk menjadi pembawa acara secara langsung kali ini. Akibatnya, banyak metode yang dia temukan beberapa hari terakhir ini tidak dapat digunakan. Dapat dikatakan bahwa semua pekerjaan itu sia-sia, dan wajahnya secara alami terlihat jelek. 17 nama tertulis di plakat kristal di sebelah platform kompetisi. Awalnya ada 3 eselon besar di akademi. Eselon 1 ada 5 orang, eselon 2 5 orang, dan eselon 3 7 orang. Termasuk Wu Yun, total 18 orang mendaftar untuk kompetisi pendahuluan. Namun beberapa hari yang lalu, Yuchi Jiafeng meninggal mendadak, sehingga jumlah orangnya kembali menjadi 17. Setelah pengumuman Wu Shengling, para kontestan perlahan berjalan ke panggung kompetisi. Harus dikatakan bahwa salah satu dari mereka lebih populer dibandingkan yang lain. Yang terakhir bermain adalah Yuan Yuxing dan Wu Yun. Kedua orang ini langsung menaikkan suasana adegan ke level tertinggi. Mereka tidak sabar untuk melihat betapa mudahnya bagi Yuan Yuxing, yang berada di alam voli tingkat kedua, untuk menghancurkan lawannya. Tapi mereka ingin melihat apakah Wu Yun memiliki keahlian tersembunyi. Apakah dia benar-benar berada di alam Tianzun tingkat ketiga? Pilihan pertama dalam pemilihan pendahuluan periode ini, apakah dia punya harapan? Segera, Wu Shengling mengumumkan peraturannya. Itu sebenarnya adalah metode memilih lawan dengan undian. Sontak penonton pun heboh. Lin Wubiao bahkan menamparkan meja dan berdiri. Dia berkata dengan marah, "Din, kenapa kamu tiba-tiba mengubah peraturan? Bukankah mereka biasanya memilih lawannya sendiri?" Tak lama kemudian, terdengar suara kejutan di kerumunan. "Ya, mengapa peraturannya tiba-tiba berubah?" Wu Shengling memandang semua orang dan berkata, "Keputusan dengan undian lebih adil. Setiap orang memiliki kesempatan yang sama. Dengan memperhatikan aturan memilih lawan sendiri, banyak orang sering memilih orang yang sama pada saat yang sama. Ini benar-benar tidak adil bagi para murid. Saya pikir Anda juga berharap peraturan kompetisi akademi menjadi lebih adil, bukan?" Setelah mendengar ini, diskusi di antara penonton secara bertahap menjadi lebih tenang. Rupanya dia juga menyetujui jawaban Wu Shengling. Tapi Lin Wubiao tidak menyerah sama sekali. Dia menamparkan meja lagi dan berkata, "Din, apa maksudmu? Kenapa kami, para tetua, tidak tahu tentang perubahan aturan kompetisi pemilu pendahuluan di muka? Bahkan kami para tetua pun tidak mengetahuinya. Apakah Anda ingin saya bertanya?" Begitu kata-kata ini keluar,
kerumunan puluhan ribu orang terdiam. Mereka tahu bahwa Penatua dan Dekan berselisih lagi. Hal ini bukannya belum pernah terjadi sebelumnya, namun jarang terjadi. Namun belakangan ini, konflik di antara mereka nampaknya semakin membesar. Pertengkaran sengit sering terjadi. Wu Sengling sedikit mengernyit dan berkata, Elder Lin, bukannya kamu tidak punya hak untuk bertanya, kamu belum bertanya padaku sama sekali. Dia tersenyum dan berkata lagi pula, kamu adalah tetua di kampus, dan milikmu tanggung jawabnya adalah memelihara kampus. Anjing, mengenai masalah perumusan peraturan, itulah yang harus ditangani oleh Diaken. Lagi pula, kamu sudah tua, dan aku takut kamu akan terlalu banyak bekerja, jadi aku tidak memberitahu kamu untuk diskusikan bersama. Penjelasan ini masuk akal. Semua murid menganggukkan kepala. Dia bahkan memuji Dekan karena perhatiannya kepada yang lebih tua dan bahwa dia adalah pemimpin yang baik. Tapi Lin Wubiao memerah karena marah. Tetapi untuk sesaat, dia tidak dapat menemukan kata-kata untuk membalas Wu Sengling, dan dia begitu marah sehingga dia tidak bisa melampiaskannya. Seluruh wajah berubah menjadi warna hati babi dalam sekejap. Kedua lubang hidung terengah-engah dari waktu ke waktu. Alasan mengapa saya sangat marah. Itu karena Lin Wubiao sudah memesan Lin Kun dan yang lainnya. Begitu sampai di atas panggung, tidak ada yang dipilih, semua ditargetkan pada Wu Yun sampai dia dikalahkan. Namun tidak pernah menyangka Wu Sengling akan membuat keputusan lotere. Alhasil, rencananya kembali gagal. Jika Wu Yun beruntung dan tidak bertemu Lin Kun dan yang lainnya, bukankah usahanya akan sia-sia lagi? Namun, ini hanyalah permulaan. Apa yang terjadi selanjutnya akan membuat Lin Wubiao sangat marah hingga muncrat darah. Bab 904 Tersangka curang, tidak tahu malu. Sedikit yang mereka tahu, Wu Sengling telah mengetahui jiu-jiu kecilnya. Dalam duel yang adil, hasilnya akan wajar. Bagaimana kita bisa mentoleransi kelakuan buruk Lin Wubiao? Inilah sebabnya Wu Sengling memilih untuk menjadi tuan rumah sendiri dan mengubah peraturan. Tapi Lin Wubiao tidak berdaya saat ini. Yang bisa dia lakukan hanyalah menatap. Dia duduk dengan marah. Di sampingnya, Meng Changgui merendahkan suaranya dan berkata, Elder Lin, jangan khawatir, undian saja. Kami telah mengatur untuk Lin Kun dan yang lainnya. Selama salah satu dari mereka menghadapi Wu Yun, anak ini akan mati. Luo Bo pun berkata, nah, lihat betapa beruntungnya anak ini. Selain Lin Kun dan yang lainnya, ada juga Yuan Yuxing yang menunggu. Jangan khawatir, dia pasti tidak akan bisa mendapatkan juara pertama. Meng Changgui menambahkan, 10.000 langkah mundur. Mari kita hadapi itu, bahkan jika dia tidak mati di tangan Lin Kun dan yang lainnya di panggung pertarungan, bukankah kita masih memiliki pilihan terakhir? Lin Wubiao mendongak pada mereka berdua, matanya muram. Dia mengepalkan tangannya dan berhenti bicara. Setelah pengumuman Wu Sengling, pengundian segera dimulai. Sebuah kotak giok besar dibawa oleh seorang guru perguruan tinggi. Di dalam kotak giok, ada 17 kartu giok. 16 dari 17 kartu giok ini memiliki 8 simbol berbeda yang dilukis di atasnya. Mereka yang menggambar simbol yang sama menjadi lawan. Dan karena angkanya ganjil, maka tidak ada simbol pada kartu giok ke-17. Menarik kartu giok ini berarti Anda akan mendapat baik di babak ini dan langsung maju ke babak berikutnya. 17 orang masing-masing mengeluarkan token giok. Kartu giok ini diatur oleh Wu Sengling sebelumnya karena dia khawatir murid yang berpartisipasi dan guru yang mengirimkan kotak giok akan saling menipu. Jadi pada awalnya, plakat giok ini kosong. Tidak ada yang tahu. Hanya ketika Wu Sengling membuka batasan khusus pada kartu giok, simbol yang sesuai akan ditampilkan di sana. Pada saat ini,
17 murid di panggung kompetisi sudah memegang token giok kosong di tangan mereka. Saat Wu Sengling membuka segelnya satu persatu, hasil lotre juga telah dipublikasikan. Namun hasil ini sungguh mengejutkan. Awalnya, orang yang paling diharapkan semua orang untuk mendapat selamat tinggal adalah Yuan Yuxing. Karena tingkat kultivasinya paling tinggi, kemenangannya tidak perlu dipertanyakan lagi. Tapi Yuan Yuxing tidak mengucapkan selamat tinggal. Sebaliknya, orang yang paling ingin ditonton semua orang dan paling tidak diharapkan mendapat selamat tinggal. Hasil seperti itu mungkin dapat diterima oleh para murid yang menyaksikan pertempuran tersebut. Tapi Lin Wubiao sekali lagi menyiapkan meja dan berdiri. Dia menunjuk Wu Sengling dengan marah dan berkata, "Din, saya curiga kamu curang. Kamu sengaja membiarkan Wu Yun mendapat selamat tinggal." Wu Yun benar-benar mendapat selamat tinggal, dan Lin Wubiao benar-benar marah. Faktanya, pikirannya sama dengan pikiran orang lain, dia sangat ingin melihat sejauh mana pencapaian kultivasi Wu Yun. Ini akan membantu Anda merasa nyaman lebih cepat. Lagi pula, sebagian besar dari banyak metode yang dia atur sebelum pertandingan tidak lagi efektif saat ini. Selama dia, Lin Wubiao, memiliki otak, dia pasti tidak akan berpikir bahwa budidaya Wu Yun masih di alam Tianzun tingkat ketiga. Dan perkataan Lin Wubiao juga membuat penonton membicarakannya. Awalnya tidak ada yang curiga. Bagaimanapun, prestise Wu Sengling masih ada. Mereka awalnya mengira Wu Sengling bisa sedikit menyukai Wu Yun. Tapi dia tidak akan pernah melakukan hal tercela seperti itu secara pribadi. Tetapi ketika Lin Wubiao mengatakan ini, diskusi segera terjadi. Seperti kata pepatah, itulah yang dikatakan semua orang. Wu Yun melihat semua ini dengan sedikit ketidakberdayaan. Lin Wubiao ini juga sedikit cemas dan melompati tembok. Berbicara tentang menyontek, setidaknya dia belum pernah mendengar Wu Sengling berbicara tentang menyontek. Dia menoleh untuk melihat ke arah Wu Sengling, dan saat ini Wu Sengling benar-benar menatapnya dengan mata yang sama. Meskipun mereka berdua tidak berbicara, mereka tahu itu hanya keberuntungan. Namun saat ini, perbincangan di antara penonton semakin nyaring. Hanya saja karena keagungan Wu Sengling, dia tidak berani mengatakannya secara terang-terangan. Tapi mereka takut pada Wu Sengling, tapi Lin Wubiao tidak. Dia mencibir dan hendak berbicara lagi. Tapi Wu Yun maju selangkah dan berkata, "Lin Wubiao, berhenti bicara omong kosong. Jika menurutmu dekan dan aku curang, atur ulang undian kartu gioknya." "Kamu." Lin Wubiao tersipu mendengar jawaban Wu Yun. Kata-kata Wu Yun sepertinya langsung menenangkan semua orang. Kemudian Wu Yun berkata lagi, "Lin Wubiao, Anda secara terbuka meragukan kredibilitas dekan dan dekan kehormatan perguruan tinggi tersebut. Tahukah Anda betapa bodohnya hal ini? Anda hanya menyebut diri Anda sebagai penatua perguruan tinggi dengan sia-sia. Wu Yun, kamu berani memarahiku." Lin Wubiao. Dia sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. "Mengapa saya tidak bisa memarahi Anda? Saya adalah dekan kehormatan sekarang, dan posisi saya hanya lebih tinggi dari Anda." Wu Yun melambaikan lengan bajunya, tampak seperti seorang jenderal. "Wu Yun, kamu. Cukup." Lin Wubiao ditampar lagi dan wajahnya seperti hati babi, gemetar karena marah. Saat dia hendak berbicara lagi, dia hanya mendengar Wu Sengling memarahinya secara langsung, dan kemudian berkata, "Lin Wubiao, jangan katakan bahwa saya tidak memperlakukan Anda sebagai penatua di perguruan tinggi dan memberi Anda wajah. Pada Anda permintaan, saya akan merokok lagi. Berhenti bicara omong kosong." Begitu keluar, penonton pun heboh. Kini terlihat jelas bahwa perkataan Wu Yun dan Wu Sengling sudah cukup untuk membuktikan bahwa mereka memang tidak dicurigai melakukan kecurangan.
Namun Fan Lin dan Wu Biao masih sedikit menghormati Wu Sengling. Jika dia ingin menamparkan wajahnya, dia tidak akan pernah menamparnya lagi. Ambil saja langkahnya dan turun. Tapi Lin Wu Biao tidak menginginkan wajah ini lagi. Tidak sekarang, nyatanya, wajahnya sudah benar-benar hilang sejak dia berhubungan dengan Li Ziyuan. Sekarang kita telah mencapai titik ini, tidak ada jalan untuk kembali. Dia harus memegang semua keuntungan di tangannya sendiri. Pada titik tertentu, dia tiba-tiba menyadari bahwa Wu Yun bukan lagi mainan yang bisa dia manipulasi. Ini adalah bom waktu yang berbahaya. Semakin cepat Anda menyelesaikannya, semakin baik ketenangan pikiran Anda. Dengarkan saja, Lin Wu Biao berkata, "Oke, lakukan lagi." Begitu dia mengatakan ini, mata Wu Sengling menyipit. Tindakan Lin Wu Biao tidak menyelamatkan mukanya. Dan semua penonton kembali gempar. Mulai saat ini, mereka tiba-tiba menemukan bahwa Lin Wu Biao telah berubah. Penatua Lin bukan lagi Penatua Lin seperti sebelumnya. Pendekatan yang tidak tahu malu seperti itu jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh mantan Penatua Lin. Pada saat ini, mereka secara bertahap mulai percaya bahwa apa yang dikatakan Wu Sengling di luar lembah hantu mungkin benar. Meskipun Wu Sengling tidak menunjukkannya dengan jelas pada awalnya, dia bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Semuanya berarti bahwa Lin Wu Biao telah melakukan banyak hal yang menyesali kampus, dan dia bahkan secara samar-samar dicurigai memberontak terhadap kampus. Awalnya mereka tidak percaya, tapi sekarang sepertinya kemungkinannya semakin besar. Meskipun dia bisa merasakan tatapan menghina dari puluhan ribu orang yang hadir, Lin Wu Biao masih tanpa malu-malu menyiapkan 17 kartu giok secara langsung. Gambar ulang. Meskipun dia ingin menipu dan membiarkan Wu Yun menghadapi Qi Kun secara langsung. Tapi Wu Sengling mengawasi keseluruhan prosesnya, jadi dia tidak punya peluang untuk berbuat curang. Saya tidak punya pilihan selain menyerah dan mencoba keberuntungan saya. Saya berdoa agar hasil imbang kedua yang dia dapatkan sebagai imbalan atas sikap tidak tahu malunya akan memungkinkan Wu Yun menghadapi Qi Kun. Di mata semua orang dengan jijik, Lin Wu Biao secara pribadi memegang kotak lotre giok dan pergi ke tahap kompetisi. Bab 905. Sampai jumpa lagi, ambil dengan tanganmu. Segera, 17 murid yang bersaing di atas panggung masing-masing mengeluarkan sebuah plakat giok dari kotak giok. Dengan diumumkannya hasilnya, semua orang kembali gempar. Lin Wu Biao tercengang saat itu juga. Kartu selamat tinggal giok benar-benar muncul di tangan Wu Yun lagi. Kali ini, Lin Wu Biao melakukannya sendiri, dan tidak ada kecurangan atau kepalsuan sama sekali. Fakta membuktikan bahwa segala sesuatu adalah kehendak Tuhan. Jika memang seperti ini, maka Lin Wu Biao juga akan mengakuinya. Hal yang paling membuatnya marah itu adalah Lin Kun, kartu as terbesarnya, yang dipilih langsung untuk melawan Yuan Yuxing. Keberuntungan ini bisa dikatakan dibawa pulang. Semua orang tahu itu dengan tingkat kultivasi Yuan Yuxing saat ini. Lin Kun tidak punya pilihan selain kalah. Brengsek. Setelah linglung sejenak, Lin Wu Biao tiba-tiba mengangkat kotak giok di tangannya dan melemparkannya ke atas panggung dengan marah. Dengan keras, kotak giok itu pecah di tanah. Wajahnya muram dan dia meninggalkan meja dengan marah. Tapi begitu dia mengambil langkah maju, Wu Sengling tiba-tiba meraung dengan marah. Berhenti. Ekspresi Lin Wu Biao berubah, dia berbalik, menatap Wu Sengling, dan berkata, "Din, kamu memanggilku." Wu Sengling tidak menjawabnya, tetapi menunjuk dengan marah ke pecahan kotak giok di atas panggung. Dia memarahi, "Bersihkan residu ini." Hah? Apakah Anda ingin saya, seorang tetua yang bermartabat, membersihkan residunya? Mata Lin Wu Biao menjadi dingin, dan wajahnya menjadi lebih suram. Tidak hanya Lin Wu Biao, tetapi semua penonton tercengang.
Cari saja murid atau guru untuk membersihkan sisa-sisa tersebut, hanya perlu satu kalimat. Wu Zhengling ingin Lin Wubiao membersihkannya sendiri, tetapi Wu Zhengling mengabaikan komentar tersebut. Dia menatap Lin Wubiao dan berkata, sebagai seorang penatua, saya melanggar hukum di depan umum dan bahkan tidak bisa mengendalikan emosi saya sendiri. Jika Anda tidak membersihkan, siapa yang akan membersihkannya untuk Anda? Mendengarkan nadanya, Wu Zhengling jelas sangat marah. Meskipun Lin Wubiao tidak puas, dia juga menyadari ada yang tidak beres. Meskipun dia sudah mulai membuat rencana untuk berurusan dengan Wu Zhengling, dia masih belum memiliki keberanian untuk berselisih dengan Wu Zhengling di depan umum sekarang. Dia mengertakkan gigi dan berjalan kembali ke panggung kompetisi, mencoba peruntungannya. Dengan tingkat budidayanya, dia dapat dengan mudah menyebarkan sisa-sisa kotak giok ini dengan angin palem yang lembut. Tapi itu hanya keberuntungannya. Dengarkan saja, Wu Zhengling berkata, siapa yang meminta Anda untuk menggunakan kultivasi Anda? Sebagai seorang penatua, Anda tidak dapat memimpin dengan memberi contoh. Wajah apa yang harus Anda miliki untuk menjadi seorang penatua? Jika Anda seperti ini, apakah akan ada aturan dalam Akademi Tianlong di masa depan? Apa maksudmu? Lin Wubiao menatap Wu Zhengling dengan wajah tertunduk, seperti hati babi. Gunakan tanganmu untuk mengambil residu sepotong demi sepotong. Ini aturannya. Kamu harus memberi contoh dan membiarkan semua orang di Akademi Tianlong belajar darinya. Wu Zhengling tidak memberinya wajah apapun. Faktanya, Wu Zhengling sudah mengetahui tentang gerakan kecil Lin Wubiao di belakang punggungnya. Tapi saya selalu menghormatinya sebagai penatua yang ditunjuk secara pribadi oleh dekan generasi sebelumnya, dan selalu menoleransi dia. Saya berharap dia memiliki hati yang bertobat, sesegera mungkin membedakan yang benar dari yang salah, dan berbalik. Tetapi sampai saat ini pengundian, perilaku Lin Wubiao tidak meninggalkan wajahnya sama sekali. Bersikeras hasil imbang kedua. Sejak saat itu, Wu Zhengling tahu bahwa mustahil baginya untuk kembali. Meski semua penonton gempar, namun masing-masing memiliki idenya sendiri di dalam hatinya. Mereka tahu bahwa hubungan antara Wu Zhengling dan Lin Wubiao mungkin telah mencapai titik di mana mereka tidak bisa akur lagi. Kedua belah pihak tidak lagi saling memandang. Mendengar kata-kata tajam Wu Zhengling, wajah Lin Wubiao berubah warna menjadi hati babi. Dia menoleh dan menatap Meng Changgui dan Luo Bo di antara penonton. Dia sedang menunggu apa maksud kedua orang ini. Jika Meng Changgui dan Luo Bo mengangguk, kemungkinan besar Lin Wubiao akan berselisih. Namun ketika mereka melihat sorot mata Lin Wubiao, Meng Changgui dan Luo Bo menundukkan kepala tanpa ada niat untuk mengambil tindakan. Lin Wubiao mengertakkan gigi dan diam-diam mengutuk dua pecundang. Tepat pada saat ini, suara Wu Zhengling terdengar dari belakang. Lin Wubiao, ini adalah aturan akademi, terapkan dengan cepat. Jika tidak, jangan salahkan saya karena tidak baik. Suara ini berisi tingkat kultivasi Wu Zhengling, pencerahan Dao tingkat ketiga. Di bawah tekanan kultivasi yang sangat besar, seluruh tubuh Lin Wubiao gemetar. Dia mengepalkan tinjunya, mengertakkan gigi dan perlahan berjongkok. Sepotong demi sepotong, dia mengambil semua sisa kotak giok di tanah. Kemudian dia terbang kembali ke meja para tetua dan duduk. Dia menatap dingin ke arah Meng Changgui dan Luo Bo di sampingnya. Keduanya masih menundukkan kepala, tidak berani menatap mata Lin Wubiao. Semua ide ini datang dari Lin Wubiao. Jika Lin Wubiao tidak jatuh, mereka akan berani memberontak. Begitu Lin Wubiao jatuh, mereka bahkan mungkin akan segera melompat keluar untuk bersaksi melawan semua konspirasi Lin Wubiao. Dalam adegan tadi, dia menghadapi seluruh Akademi Tianlong. Belum lagi membiarkan mereka keluar untuk membantu Lin Wubiao, mereka tidak mengkhianati Lin Wubiao, yang merupakan batas maksimal.
Pada saat ini, Lin Wubiao kurang lebih bisa menebak apa yang dipikirkan kedua orang ini. Ada juga penyesalan di hati saya. Namun, masalahnya sudah sampai pada titik ini, dan dia tidak bisa lagi melihat ke belakang. Sekarang, dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menstabilkan kedua orang ini. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Penatua Meng, Penatua Luo, jangan khawatir. Meskipun rencana kami gagal, kami masih memiliki Yuan Yuxing. Bahkan jika Yuan Yuxing gagal, kami masih memiliki pilihan terakhir." Melihat tatapan di antara Meng Changgui dan Luo Bo, sambil mendekat, dia melanjutkan, "Jangan khawatir, ingat, di belakang kita ada manajer Li dari rumah Pangeran Distrik. Kekuatannya jauh lebih besar daripada makhluk seni bela diri. Kita hanya perlu melakukan ini dengan baik." Ya. Meng Changgui dan Luo Bo merasa lega saat melihat Lin Wubiao tidak menyalahkan mereka, dan mereka berdua mengangguk. Di atas panggung, kompetisi dimulai. Wu Yun terbang ke platform kompetisi. Hanya ada 2 pertarungan di atas panggung yang mampu menarik perhatian Wu Yun. Satu pertempuran dengan Liu Moyan, dan yang lainnya dengan Yuan Yuxing. Yang satu adalah orang yang dia sayangi, dan yang lainnya adalah satu-satunya orang yang memenuhi syarat untuk menjadi lawannya. Yang dipilih Liu Moyan adalah murid di alam transformasi ilahi tingkat keempat. Dan tingkat kultivasinya sendiri sudah berada di alam transformasi ilahi tingkat kelima. Jangan terlalu khawatir tentang menang atau kalah. Di akhir kompetisi, Yuan Yuxing akhirnya naik ke atas panggung. Nyatanya, pemandangan ini cukup eye-catching. Bahkan bisa dikatakan selain pertarungan antara Yuan Yuxing dan Wu Yun, itu adalah yang paling menarik. Karena Yuan Yuxing adalah orang nomor 1 di akademi. Lin Kun awalnya menduduki peringkat ketiga di akademi, tetapi karena kematian mendadak Yu Chi Jifeng, Lin Kun secara alami menjadi orang kedua di akademi. Pertarungan antara orang pertama dan orang kedua secara alami cukup menarik perhatian semua orang. Namun, itu hanya sekedar perhatian, nyatanya semua orang mengetahuinya. Lin Kun hanya berada di alam transformasi ilahi tingkat ketujuh. Melawan Yuan Yuxing, yang berada di alam voli tingkat kedua, tidak perlu menebak hasilnya. Ini juga benar, hanya dengan 2 gerakan, Lin Kun dikalahkan sepenuhnya. Meskipun Lin Kun memiliki pil tambahan yang diberikan kepadanya oleh Lin Wubiao, dia dapat langsung meningkatkan budidayanya sebanyak 2 tingkat. Tapi Lin Kun tidak menyia-nyiakannya. Kedua peningkatan ini tidak layak disebutkan di depan Yuan Yuxing. Waktu berlalu dengan cepat, dan hari pertama kompetisi pun berakhir. 10 besar pada dasarnya telah diselesaikan. Dari 16 kontestan, 8 pemenang, ditambah Wu Yun yang mendapat bye, langsung maju. Tempat ke-10 adalah